kepada BLK semuanya, meskipun formatnya berbeda. Misalnya baru 2 minggu yang lalu Kemenaker memberikan reward kepada 100 BLKK yang masuk kategori A, masuk grade A dengan parameter yang sudah saya sebutkan tadi, sebagai apresiasi kepada teman-teman dalam pengelolaan pengembangan BKK masing-masing. Karena itu di forum-forum seperti mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali informasi, sharing pengalaman yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Mohon dengan sukarela untuk tampil menuju. Silakan, Mike. Bentuk itu kita buatkan mal sehingga peserta nanti mengelasnya bisa standar sama, Pak. Jadi kita lebih ke unit produksi untuk eksistensi kita. Kalau kita hanya mengandalkan bantuan yang setahun 1 atau 2 kali, mungkin ongkos listrik untuk BLK LAS itu besar. Jadi per bulannya aja untuk istilahnya abonemennya itu aja besar, Pak. Sehingga dari hasil produknya anak-anak yang ini bisa kita pakai untuk operasional pembayaran listrik sama modal usaha kelanjutannya. Jadi kami juga melayani pembuatan pagar, kanopi. Ini satu bentuk usaha dari beberapa yang memang dari sekian anak, dari 16 anak memang tidak semuanya menjadi teknisi yang ahli. Yang tahun kemarin yang 1 kali itu ada 4 orang yang bisa bekerja di luar, walaupun hanya sertifikat yang kami terbitkan sendiri. Kami berterima kasih karena tahun ini ada kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi yang diadakan LSP, sehingga nanti anak-anak kami selain kami di wirausaha juga bisa mengantongi sertifikat yang memang berlogo Garuda dan itu laku, sehingga dia bisa mencari pengalaman di tempat kerja, setelah itu bisa berwirausaha. Harapan kami begitu. Jadi di BLK kami kita buatkan tersendiri bengkel las, ya cukup besar tapi sederhana, Pak, nggak kayak gedungnya BLK, hanya tiang-tiang dan atapnya galvalum itu. Boot itu terbuat dari besi holo yang ukurannya 2x2 sama 1,5 kali 1,5, ukuran lebarnya itu 80, tingginya 87. Itu kalau dibuka nanti dikasih banner yang seperti orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu, dan kami masih lokal, Pak. Nanti ke depannya kami pernah mengikuti pelatihan, salah satunya untuk kemandirian pondok. Itu kita menggunakan sistem online dan di Shopee itu udah banyak boot kontainer itu. Pasaran yang dari holo yang kami buat sebelum kenaikan ini 700.000 per unitnya. Kalau yang model aluminium yang nggak dilas, Pak, hanya di ini aja, diikat aja, itu lebih murah, 600.000. Tidak termasuk ongkos kirim kalau di luar kota. Sementara ini kami mempelajari itu, kemarin mendatangkan instruktur dari Jember, beliaunya dosen politeknik, tentang unicorn, pemasaran online, Pak. Kita diajari di marketplace, sehingga kedepannya mungkin produk-produk kami, mungkin semua pondok bisa membuat produk, tapi tidak semua pondok bisa memasarkan, sehingga produknya nggak laku, Pak. Lah kami mulai dari kecil produknya, nanti kalau ada titipan yang menitipkan produk, kami mencoba memasarkan. Itu 23 itu. Fokus ke pelatihan. Dari 2019 sampai tahun 2021 ini kami usul untuk kegiatan upgrading pengelola itu sangat dibutuhkan kelanjutannya. Jadi terutama teman-teman kita yang sudah siap dimandirikan, ya. Jadi saya mohon upgrading pengelola juga baik instruktur tahun depan ditambahi. Jadi yang kemarin telah di-upgrading mungkin kita minta untuk
aplikasi dari hasil pelatihan yang telah dilewati, mulai dari teori bisnis, marketing, dan jejaring. Jadi dulu waktu kami di Bekasi sudah, cuman kelanjutannya itu masih beberapa hal belum bisa diaplikasikan di lembaga. Jadi kami berharap sekali, karena itu sangat penting, terutama membangun jejaring, MOU dengan perusahaan, itu sangat penting, terutama manajemennya ya, dan juga upgrading instruktur. Terus terang, perkembangan kami itu ketika kita ada perusahaan datang ke kita, tapi beliau itu perusahaan membawa standar sendiri. Kita kan sudah ada SKRNI dan lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan misalnya Bank BRI datang pada kita, Pak, saya mau MOU dengan panjenengan, standar saya seperti ini. Ketika beliau pihak BRI itu bicara standar seperti itu, kami lemah di instruktur. Wah, kita tidak bisa memenuhi. Nah, otomatis yang kita butuhkan itu pengelola instruktur itu harus continue selalu di upgrading. Entah nanti berbayar, alhamdulillah kalau gratis ya, gratis, kita suka yang gratis itu untuk lebih memajukan BLK kami. Saya dari BLK Salafiyah Ar-Rahmah Jombang, tepatnya di Kecamatan Peterangan. Mungkin kita mendukung banget ketika ada sosialisasi peta jalan kemandirian ini. Bagi kami yang baru awal ini, melihat ke depan itu kayak mimpinya sudah besar betul. Artinya kalau mimpi ini betul-betul kita raih atau kita bayangkan dan betul-betul kita kepengen maju, saya yakin Juklak dan Dunis yang sudah ada di Kemenaker ini kok kelihatannya bisa kita respon cepat, itu kok insya Allah bisa berjalan, kita bisa raih itu. Nah, syukur-syukur dengan disitu kan tadi ketika alat yang sudah diberikan ini kita kembangkan, berarti kan ada alat tambahan. Contohnya kalau di informatika tadi itu kan ada cetak kayak gantungan kunci dan sebagainya Bu ya, terus ada cetak amuk. Kan mungkin kalau dari bantuan awalnya kan betul wonten nggih. Dan ini kan berarti BLK yang dapat tersebut walaupun jurusannya apapun itu kan bisa dikembangkan ke arah yang lainnya gitu loh. Artinya bisa dikembangkan luas sekali. Apalagi ketika nanti antar BLK yang beda jurusan itu nanti bisa saling terkait, bekerja sama. Artinya berdiri ya sama tinggi, duduk sama rendah, artinya sama-sama saling bekerja sama. Artinya apa yang bisa potensi? Contoh di kami itu yang baru itu ada pertanian sama apa itu, kebetulan kami kan di BLK-nya ini kan di informatika. Ya saya ngomong, coba kalau di pengelolaan hasil pertanian kan mereka butuh desain grafis. Ya saya kerjasama dengan BLK yang daerah saya itu yang di desain di pertaniannya. Nanti kan dari desain grafis bisa bantu di situ. Syukur nanti saya bahasanya gini. Kalau nanti hasil pertaniannya itu misalnya olahan hasil pertanian itu bisa kita taruh, kita bantu pasar di BLK kami kan tidak ada masalah. Karena gambaran kami begini. Ketika nanti itu ada pelatihan, kita kasih kantin. Paling enggak ya butuh ngopi, butuh camilan kan ngoten. Artinya Kang, iki jajane sampean tak pasar to. Aku gak titip nonggone kantinku. Kan artinya ini kan bisa saling kerjasama. Lah, harapan kami nanti dengan sosialisasi dan kemandirian, tadi kan juga dibentuk korwil. Inilah yang harus diperkuat. Maka bahasan kami dengan sharing ini satu rekomendasinya adalah kami sangat termotivasi dengan ini. Yang kedua ini nanti pengalaman kami itu nanti ketika Juklak dan Jusin itu kita respon cepat. Ya namanya kan sudah ada, misalnya kalau kemarin itu kan di Bupara sudah ganti lagi Pak itu. Ketika di 2001 ini apakah bisa menurut Pemprov? Ternyata kan ada semacam dispensasi bagi yang di 2021 izin operasional kan tidak dipermasalahkan dulu karena kan dimaafkan dulu kan begitu.
Lah artinya di 2019 2020, nah itu nanti kan ketika tidak, pertanyaannya kan ketika tidak ada izin operasional ini kan ada apa? Apakah ini gambarannya wong di 2021 itu ketika sudah ada sosialisasi mereka diam, tidak mau tanya, tidak mau anjang sana ke Disnaker, ya tidak akan respon cepat. Ya dianggap ya sudah sosialisasi itu bar oleh buku konggone Kemenaker, ada sosialisasi, bal tinggal turu ya mboten enten, enggak ada itunya. Artinya ini butuh respon cepat dari kita sendiri pengelola dan butuh kreativitas dan inovatif itu sendiri. Itu mungkin gambaran dari kami Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 poin yang jadi catatan ketika jenengan izin operasional bermasalah. Pangapunten rada kurang sopan. Poin pertama, yayasan beres, BLKK jenengan beres. Estu nih, benar itu. Dari mana itu caranya mengetahui beres atau tidak? Sistem administrasi nih, operator OSS-nya diajak ngopi, ndisi akune, email, nomor verifikasinya, dan lain sebagainya. Diajak ngopi Pak, tanpa komunikasi seperti itu, waduh, wallahu alam, nyantolnya luar biasa. Kenapa OSS kok tidak beres? Salah satu diantaranya adalah pajak yayasan atau lembaga yang belum terbayar. Kenapa pajak lembaga kok belum terbayar? Karena belum ada EVIN. Kenapa belum ada EVIN lembaga? Krono pangapunten ketua yayasane utawa sing rata-rata Pak Yai ini durung duwe NPWP. Duwe NPWP yo durung didaftarkan EVIN. Cara ngurusnya bagaimana? Mosok kok Pak Yai digenjong nang kantor pajak daftar ngurusno? Mboten. Lek kula riyen pangapunten ngajak operator OSS yang ditunjuk oleh yayasan, Pak Yai nyuwun tolong Pak Yai jenengan surat pernyataan bermaterai jenengan ngutus kula ngurusi. Mosok Pak Yai digenjong murak-marik ndak mungkin. Jadi kami minta Pak Yai untuk surat pernyataan bermaterai memerintahkan kami untuk ngurusi pajak. Sampai segitu kami dulu. Itu tentang OSS. IMB lahan hijau, kami juga mengalami. Kami itu mewah BLK-nya. Mepet sawah. Ngoten lho. Bagaimana caranya? Yo minta persetujuan tetangga sekitar bahwa di sini boleh didirikan BLK, toh juga tidak lantai 3, 4, 5, 6, hanya 1 lantai saja. Mantan masalah bangunan dulu itu dari Kementerian PUPR dites temboknya ditembaki jeduar. Spesifikasinya bagaimana Pak? Kula angsal desain bangunan seperti ini. Ini anggarannya bagaimana? Semennya habis berapa dan sebagainya. Pak, kami dapat desain seperti ini, dinentek duit piro kami tidak tahu. Desain 3D-nya ada, desain 2 dimensinya ada, terus ukuran dari jalan, luas bangunannya dan lain sebagainya. Pak, kami dapat gini, mohon bantuannya piye carane iso? Kan ada desainer apa itu istilah itu. Kami pakai konsultan juga. Dari Kementerian apa jenenge, dari PUPR sing ngetes jeder-jeder, Pak ini bangunannya seperti ini, desainnya seperti ini, halamannya harusnya seperti ini, wis Pak. Mandiri, kompeten, siap kerja. BLK komunitas. Mandiri, kompeten, siap kerja. Hidup BLK.